Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Healthies, perkenalkan saya Dr. Hendra. Saya adalah mahasiswa Magister Program Administrasi Rumah Sakit di Universitas Urindo Angkatan 36. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa bersama di channel YouTube Urindo ini. Sobat Healthies, mungkin rata-rata teman-teman sudah banyak yang bekerja atau berkecimpung di dunia kesehatan, baik itu di pelayanan pertama atau primer seperti praktek mandiri, klinik, puskesmas, rumah sakit, ataupun organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pelayanan pasien. Seperti kita ketahui, saat ini semakin maju peradaban dan pengetahuan masyarakat, serta teknologi kesehatan maupun informasi kesehatan yang semakin terbuka. Sehingga makin kemari masyarakat itu semakin teliti dan kritis dalam mengetahui hasil-hasil pemeriksaan ataupun hasil-hasil tindakan prosedur yang diberikan seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Saat ini semakin sering dijumpai pasien-pasien yang tidak merasa puas terhadap layanan kesehatan yang diberikan, dikarenakan adanya hambatan dalam masalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, atau tidak adanya komunikasi efektif. Jadi sobat healthies, pada kesempatan ini saya akan sharing kenapa sih kita perlu melakukan komunikasi efektif, terutama kita semua yang ada di layanan kesehatan, baik itu yang ada di rumah sakit maupun di institusi pelayanan pertama primer. Yang pertama, kalau di rumah sakit itu, kenapa pentingnya komunikasi efektif? Karena di rumah sakit itu kompleksitasnya cukup tinggi. Rumah sakit melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak profesi. Ketika kita bicara pelayanan kesehatan, rata-rata orang yang datang ke fasilitas kesehatan itu adalah orang yang memang bermasalah secara fisik. Ketika orang yang bermasalah secara fisik, tentu saja mentalnya, emosionalnya bermasalah, sehingga emosi mudah memicu dan bisa terjadinya miskomunikasi. Lebih jauh lagi, tidak terjalinnya komunikasi efektif di rumah sakit itu menyebabkan pesan atau maksud dan tujuan pengobatan yang diberikan tidak tersampaikan dengan baik kepada pasien atau ke keluarga pasien, bahkan maupun ke petugas lain yang bekerja di rumah sakit seperti perawat, bidan yang merawat pasien. Kemudian, tidak terjadinya komunikasi efektif bisa terjadi tuntutan. Kenapa bisa terjadi tuntutan hukum? Karena akibat terjadinya miskomunikasi dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam melakukan tindakan kedokteran yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan standar. Atau bisa terjadi salah pemberian obat atau salah pasien, tertukar pasien. Bahkan dapat menyebabkan kecacatan ataupun bahkan kematian. Teman-teman healthies, kalau kita bicara lebih jauh tentang sejarah komunikasi efektif itu, kenapa bisa ada? Itu berawal saat November tahun 2011 yang terjadi di North Shore Medical Center di Miami. Jadi pada saat itu ada kejadian seorang pasien diberikan obat, instruksi dokter itu obat antiasidem. Namun yang diberikan obat
terhadap pasien itu dari para medis itu diberikan obat paralitik, sehingga sekitar 30 menit sesudah diberikan obat, pasien tersebut menjadi tidak sadarkan diri, kemudian masuk ICU dan koma selama 30 hari. Kemudian setelah 30 hari koma, pasien tersebut meninggal. Kenapa bisa terjadi demikian? Ternyata yang terjadi pada pasien tersebut adalah seharusnya obat yang diberikan kepada yang tersebut yang sesuai instruksi dokter adalah obat pantoprazol. Namun di tempat tersebut ada obat lain yang bentuk kemasan dan warnanya hampir sama, tetapi isinya berbeda. Nah, karena kejadian tersebut terjadilah tuntutan hukum. Nah, itulah sejarah diwajibkannya komunikasi efektif di pelayanan kesehatan. Kalau lebih jauh lagi, kalau kita bicara tentang komunikasi efektif, maka prinsipnya keberhasilan pelayanan itu ditentukan dari seberapa baik Anda berkomunikasi. Bahkan ada sebuah literatur yang menyatakan 11 dari 13 komplain itu berasal dari komunikasi yang tidak baik. Itulah makanya komunikasi itu sangat penting sekali, teman-teman. Jadi, apa sih urgensinya komunikasi di rumah sakit itu? Utamanya apa? Kalau kita lihat sekarang, dalam melayani pasien saat ini, kita telah menganut yang dinamakan patient center care. Artinya, seorang pasien yang berada di tengah-tengah di antara profesi-profesi, yaitu ada profesi dokter, ada profesi perawat, apoteker, ada bidan, ataupun dan profesi-profesi yang lainnya. Jadi, bisa kita bayangkan satu pasien itu dikelilingi oleh berbagai macam profesi. Dan masing-masing profesi tersebut mempunyai wewenang dalam memberikan advis atau instruksi tindakan-tindakan kepada pasien tersebut. Ketika tidak dikomunikasikan dengan baik, maka bisa terjadi misalnya salah pemberian obat, atau obat bisa double, atau bisa terjadi salah pemberian makanan. Ya harusnya misalnya makanan lunak diberikan makanan yang keras, atau bisa terjadi pemberian tindakan-tindakan yang over, dan berbagai macam lainnya bisa saja terjadi. Ketika masing-masing profesi punya kewenangan atas tindakan yang akan diberikan kepada pasien, itu dilakukan komunikasi antar PPA atau profesional pemberi asuhan. Siapa profesional pemberi asuhan itu? Ya bisa dokter, bisa perawat, bisa apoteker, ahli gizi, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang satu menjadi leadernya, yaitu DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Jadi perawat punya tindakan, apoteker punya instruksi obat-obatan. Itu semua ditulis dalam sebuah lembar instruksi yang dinamakan CPPT, dan itu semua diverifikasi oleh DPJP. Jadi tidak semerta-merta langsung diberikan kepada pasien tersebut. Itu harus diverifikasi oleh DPJP. Kemudian, teman-teman, kalau kita bicara komunikasi efektif, itu ada dua, yaitu komunikasi tertulis dan komunikasi verbal. Komunikasi tertulis
itu ketika masuk, pasien sudah ada komunikasi tertulis. Apa yang akan disetujui tentang biaya misalnya, siapa saja nanti yang akan mendapatkan informasi tentang kondisi pasien, kemudian bisa edukasi persetujuan tindakan-tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Semua itu secara lisan harus ada bukti tertulis juga di dalam rekam medis. Rencana pulang juga harus dijelaskan bagaimana pasien itu nanti pulang. Lalu semua itu ditulis di dalam CPPT, berisi catatan dokter, perawat, kemudian SBAR. Komunikasi lisan ada dua, yaitu secara verbal maupun non-verbal, dan keduanya itu sangat penting. Komunikasi verbal itu ya seperti kita berbicara, berkomunikasi. Kalau komunikasi non-verbal ya bagaimana ekspresi pada saat menyampaikan kepada pasien, mimik muka petugas, gestur gerakan tangan, itu semua penting dilakukan secara benar, karena supaya tidak terjadi salah penangkapan oleh pasien. Misalnya penyampaian yang kurang tepat, misalnya ekspresinya kurang senyum, atau yang memberikan informasi tidak terlihat tidak percaya diri. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi kapan dilakukan komunikasi lisan? Misalnya pada saat ya ketemu pasien, pada saat memperkenalkan diri, pada saat menjelaskan hak-hak dan kewajiban pasien, pada saat anamnesis, misalnya saat pemeriksaan oleh dokter perawat, kemudian bahkan saat pergantian shift itu diinformasikan, dibicarakan dengan pasien. Kemudian jika ada rencana-rencana tindakan itu dilakukan komunikasi pada pasien. Bahkan jika ada terjadi hal masalah komplain, itu kita harus menyampaikan komunikasi yang secara benar dan tepat. Bisa juga komunikasi melalui via telepon. Itu semua menggunakan teknik-teknik komunikasi. Jadi teman-teman, basic dalam ketika berkomunikasi, saya simpulkan itu dengan TSB. Tatap mata, senyum, dan bahagia. Jadi kesimpulannya, saat mendengarkan komplain, dengarkan sampai tuntas. Berikan empati, gunakan bahasa yang membumi, jangan yang rumit-rumit. Ceritakan secara padat dan jelas, misalnya menjelaskan bagaimana kondisi pasien, bagaimana prosedur yang akan dilakukan. Gunakan secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian jangan melakukan menyela pembicaraan atau terlalu mendominasi pembicaraan. Gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Jangan menggunakan instruksi yang panjang-panjang, biasanya nanti pasien malah bingung. Jadi kesimpulannya teman-teman, komunikasi efektif merupakan kunci bagi staf untuk keselamatan pasien dan perlindungan staf. Urgensi komunikasi efektif untuk mencegah terjadinya miskomunikasi yang dapat membahayakan pasien. Komunikasi wajib dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan skill komunikasi yang efektif. Baik teman-teman, sekian sharing dari saya. Mungkin nanti kita dapat bertemu di lain kesempatan. Sebagai penutup pada acara sharing ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Naik taksi duduk di depan, kerja keras demi masa depan. Semoga teman-teman yang menyaksikan selalu diberi kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.